Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Ya, Bang. Bapak Wahyu dari tim Monit yang kami hormati, Ibu Haja selaku fasilitator yang kami banggakan, dan rekan-rekan, seperjuangan di guru-guru hebat ini di calon guru penggerak Kabupaten Majalengka yang saya banggakan juga. Mohon izin kami dari kelompok 3 ini untuk menyampaikan praktek coaching model Tirta, dan untuk kasus pertama ini ya, yang berperan sebagai coach adalah Bu Ai, dan yang berperan sebagai coach itu Pak Eja. Saya sendiri sebagai pengamat. Untuk itu silahkan kepada Bu Ai dan Pak Eja untuk memulainya. Ya, terima kasih Pak Eja. Sudah siap? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eja, hari ini kita akan ngobrol, tapi mungkin agak lama ya. Apa kamu bersedia? Iya Bu, tidak apa-apa, saya bersedia. Ya, begini, Ibu perhatikan sepertinya akhir-akhir ini kamu itu kurang bersemangat, apalagi dalam belajar berkelompok. Kenapa ya? Apa ada masalah? Iya Bu, saya memang lebih suka belajar sendiri sih Bu, karena saya pikir saya lebih berkonsentrasi kalau belajar sendiri sih Bu. Oke, tapi kalau tugasnya memang harus dikerjakan secara berkelompok gimana? Nah itu dia Bu yang jadi masalah buat saya ya. Saya juga bingung ketika emang harus ada tugas yang sifatnya belajar kelompok ya. Eee, karena saya merasa ketika berdiskusi itu ya banyak ngobrolnya ya, dan bahkan saya tidak jarang berdebat dengan teman saya ya, terkait dengan jawaban yang berbeda itu, dan saya mungkin lebih memilih kepada jawaban saya, Bu. Oh, iya, jadi seperti itu ya. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Terus apa ada yang ingin kamu capai dari obrolan kita hari ini? Saya sih ingin solusi dari masalah ini sih, Bu. Saya juga ingin belajar untuk bisa bekerja sama, dengan teman-teman di kelompok saya, Bu. Ya, oke. Sekarang kamu ceritakan dulu ke Ibu perasaan kamu ketika kamu berdebat dengan teman saat kerja kelompok. Boleh diceritakan? Sebenarnya sih saya tidak merasa nyaman sih, Bu, ya. Eee, dan emang di akhir ini saya tidak bersemangat mengerjakan tugas ya. Padahal buat saya nilai itu adalah segalanya, Bu, ya, dan saya ingin selalu maksimal, ingin mencapai nilai sendiri ya. Dan saya ya pas ketika dapat nilai begitu ya saya selalu, dengan kerja sendiri, Bu, tanpa dengan kelompok gitu. Jadi maksudnya kamu memang selalu mendapat nilai kurang baik kalau dikerjakan secara berkelompok? Tidak juga sih, tapi saya kurang nyaman aja sih, Bu, kalau selalu berdebat ketika belajar ya, karena hanya menghabiskan waktu saja ya. Emang sih pada akhirnya ya tetap saya dapat nilai yang baik pula gitu, Bu, cuman ya itu prosesnya ya agak panjang, beda dengan sendiri barangkali lebih efektif dan lebih cepat barangkali, Bu. Nah, oke. Jadi kamu merasa tidak nyaman ya kalau kalau selalu berdebat dengan teman saat belajar ya? Eh, Apa ada solusi yang dapat kamu pikirkan agar tidak terjadi perdebatan yang membuat kamu tidak nyaman? Saya mencoba untuk mendengarkan barangkali, Bu, ya, yang pertama tadi itu yang saya ulangi lagi, Bu, barangkali saya mencoba untuk mendengarkan pendapat teman saya dulu ya. Terus jika memang pernyataannya tepat, ya dengan senang hati ya, berarti sama dengan pikiran saya, berarti oke lah, kita nggak masalah. Saya juga ya sebenarnya sih, Bu, sebenarnya saya senang sih bekerja sama gitu ya, bekerja sama saya senang banget sebenarnya, karena sih dengan bekerja sama sebenarnya sih, eee, selalu muncul ide-ide baru ya, dari bertukar pikiran
kadang yang tidak saya pikirkan pun jadi terpikirkan, Bu, sebenarnya, Bu. Oh iya. Nah, Ibu senang, kalau kamu ada usaha untuk bisa bekerja sama dengan teman kamu, apalagi dalam tugas kelompok. Memang betul apa yang kamu katakan tadi, jika persoalan, dikerjakan secara bersama-sama akan lebih mudah. Tapi, memang kalau dalam berdebat, itu wajar sih kalau menurut Ibu, asal kitanya berpikiran, positif dan lebih tenang. Dan juga menghargai pendapat orang lain. Iya, Bu, terima kasih karena, Ibu, saya jadi mulai menemukan, Bu, solusi dari masalah saya, Bu. Iya. Oke, berarti kamu sudah tahu ya apa yang harus kamu lakukan ketika kamu kerja kelompok dengan teman kamu. Terus ada lagi yang menjadi hambatan kamu, dalam belajar berkelompok? Sepertinya tidak, Bu. Saya hanya merasa tidak nyaman saja saat adanya, perdebatan. Untuk yang lainnya saya senang karena saya dan teman-teman ya bisa bersama-sama mengerjakan, tugas tersebut dan dengan pemikiran bersama-sama pula. Sehingga ini sih, di beberapa kali kerja kelompok ya hasilnya sih maksimal sih, Bu. Justru justru lebih maksimal itu, Bu, ya. Ya, ya. Oke, Ibu senang mendengarnya Eja. Kamu anak pintar, kamu juga selalu mendapat nilai bagus, apalagi khususnya di pelajaran Ibu. Kamu harus lebih mengembangkan diri juga ya, untuk belajar berkolaborasi atau bekerja sama dengan temanmu, agar mendapat hasil yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Saya juga perlu belajar banyak dari teman-teman saya, Bu. Iya. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa yang akan kamu lakukan Eja? Saya akan lebih memahami karakter teman-teman saya, Bu, ya. Karena emang selama ini saya belum begitu paham banget, teman-teman saya secara detailnya gitu, hanya kenal ya biasa-biasa aja. Dan saya pun akan mencoba, menghargai ya pendapat teman saya juga akan berbagi ilmu, karena emang sih kalau dibagi, pernah saya juga coba membagi ilmu, jadi justru kepada saya akan tambah paham dan tambah hebat ya. Dan saya pun barangkali ya pas ketika berbagi pun ya tidak terkesan menggurui ya, tapi sifatnya sih hanya berbagi pengalaman saja, Bu. Iya, Ibu suka, yang tadi kamu sampaikan, kamu berusaha untuk tidak menggurui temanmu, karena hak hak kalian itu memang sama, bisa menyampaikan pendapat, dan itu langkah yang sangat bagus buat kamu dan teman-teman. Ibu percaya kamu pasti bisa melakukannya dengan baik, dan hal itu akan lebih mengembangkan kamu dalam bersosial dengan orang lain juga. Iya, Bu, dengan melakukan hal tersebut akan membantu saya berkomunikasi dengan teman-teman tanpa harus berdebat ya. Karena kita menghargai dan mendengarkan pendapat teman, dengan menggabungkan pemikiran itu jauh lebih baik ternyata, Bu, ya. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, bagus. Ibu suka apa yang kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang kamu akan lakukan untuk menjalankan langkah tersebut? Barangkali dan insyaallah, Bu, saya akan komitmen, saya akan membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman, sekelompok saya. Terus juga tadi, akan lebih mengenali, teman-teman saya dari karakternya dan kebiasaannya juga ya, sehingga saya juga bisa bisa menyesuaikan, Bu, ya, bisa menyesuaikan diri. Terus juga nanti ini juga penting barangkali untuk membuat semacam kesepakatan, Bu, ya, Ya. kesepakatan dengan saling menghargai, setiap pendapat, teman dalam kelompok. Lalu itu siapa yang akan yang dapat gitu, yang dapat membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu itu? Ada, Bu, satu kelompok di masa saya ada teman saya satu kelompok yang menurut saya lebih dewasa barangkali, Bu, ya. Ada satu Ya, ya. orang ya yang saya yakin, dia, bisa mengingatkan saya ya, dalam komitmen ini dan sehingga tadi dari mulai langkah-langkah dan solusi yang udah tadi, eee, Ibu juga telah telah me telah apa namanya, telah membantu saya untuk bisa mengeluarkan ide dari saya sendiri ya, insya Allah sepertinya ini ada teman saya, yang jauh lebih dewasa sehingga ya
barangkali pas ketika saya lupa dan saya mungkin tidak komitmen, dia akan segera untuk mengingatkan kembali, Bu. Ya, nah itu yang ya ide yang sangat bagus Eja. Ibu bangga pada kamu, kamu memang anak pintar, terus mau berusaha lagi belajar dengan baik. Kamu pasti bisa, semangat terus ya Eja ya. Ya Siap, terima Bu. kasih ya Terima Eja ya kasih, Bu. udah meluangkan waktu ngobrol dengan Ibu, waktunya mungkin agak lama ya. Ya sampai ketemu besok ya Eja di sekolah ya. Ya terima kasih Ya, Bu, Eja. terima kasih, Bu. Bu, Ya, sama-sama, Bu. Ya. ya. Ya, terima kasih pada Pak Eja dan Bu Ai yang sudah mempraktekkan kasus satu. Ini kalau saya amati, memang sebagai coach itu Bu Ai sangat menguasai, karena memang ketika berhubungan dengan anak mungkin itu sudah pengalaman betul, dan Pak Eja juga memposisikan diri sebagai coachnya juga bagus sekali. Nah ini adapun langkah-langkah dari model ceritanya juga memang sudah sangat jelas. Untuk tujuan itu yang bisa saya amati bahwa memang tujuan dari pembicaraan ataupun diskusi antara Ibu Ai dengan Jang Eja itu memang katanya Jang Eja ingin ada solusi dari masalahnya, sangat susah untuk berkelompok begitu ya. Ada masalah itu ingin bisa bekerja sama begitu. Dan untuk identifikasi masalah, nah ini yang Eja katanya karena dengan berkelompok itu tidak mau berdebat, dan kadang ke dalam berkelompok itu sering ngobrol. Nah yang selanjutnya Bu Ai selaku coach juga menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach yaitu Pak Eja. Nah itu akan memulai untuk menghargai pendapat orang lain, berbagi ilmu, dan dengan artinya mulai untuk berbagi dengan teman. Nah, adapun tanggung jawab ini yang akan dilakukan oleh Jang Eja katanya itu mau membangun komunikasi yang lebih baik dengan teman-temannya gitu, sehingga nanti dia akan bisa bekerja sama dalam berkelompok. Nah, mungkin itu pengamatan dari saya.